pagi, semangat kembali luar biasa untuk rekan-rekan dimanapun berada. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk yang baru bergabung, untuk yang baru melihat sementara menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir berkunjung pada live stream saya pagi hari ini. Jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu kembangkan akun dengan akun. Kembangkan akun sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu pengembangan akun YouTube. Pengembangan akun YouTube dengan pengembangan akun YouTube dengan memakai website. Tunggu ya Alpati, tunggu dulu, saya mau lihat dulu. Al-Fatih Channel, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Al-Fatih. Al-Fatih Channel, abang saya selalu ya, gimana caranya bang biar berkembang ya. Banyak cara yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengembangkan channel kita supaya bisa bertambah subscribe dan bisa bertambah jam tayang. Yang pertama, membagikannya ke media sosial lain, Facebook, Instagram, atau di TikTok ya. Jadi media sosial ini bisa kita gunakan untuk membagikan link dari konten kita, link dari video kita. Jadi setelah kita mengupload video di YouTube, kita bisa pergunakan untuk, misalnya kalau video kita itu video panjang ya, video durasi 5 menit, maka kita buatlah satu video atau beberapa video dengan durasi 2 menit ya, atau 1 menit lah, durasi 1 menit, kemudian kita upload ke TikTok, dan di situ nanti kita buat keterangan di captionnya bahwa untuk menonton video lengkapnya silahkan untuk kunjungi channel YouTube Bang Kikuk, misalnya channel YouTube Bang Kikuk, atau klik link video ini, klik link berikut. Jadi kita pasang juga di situ, di link kita pasang di deskripsinya di situ link untuk menuju ke video kita itu. Jadi itu kita bisa lakukan di TikTok, di Instagram, atau di Facebook. Kita bisa lakukan hal-hal tersebut itu guna untuk bisa mempromosikan konten kita di YouTube. Nah, terus ada juga bisa dengan membuat artikel khusus yang bisa kita buat dan kita bisa posting di website. Ada website yang gratis yang bisa kita dapatkan di Google Chrome, yaitu blogspot.com. Jadi bisa cari di Google Chrome atau di Google blogspot.com. Jadi blogspot ini adalah website gratis dari Google. Jadi kita bisa manfaatkan itu juga untuk mempromosikan akun YouTube kita. Jadi blogspot ini kita bisa gunakan untuk mempromosikan
video-video kita dengan cara membuat artikel. Bisa mungkin menjadi satu rekomendasi untuk teman-teman apabila penasaran bagaimana itu blogspot, bisa mengunjungi bangkikuc.blogspot.com. Jadi silahkan untuk mencoba mengunjungi bangkikuc.blogspot.com, bangkikuc.blogspot.com. Dan di sana itu kadang kalau ada video yang kadang sempat ya, kalau dulu itu kalau sempat saya buat artikel, sebuah artikel. Jadi setiap video itu saya buatkan artikel, kemudian saya upload di blogspot.com itu, dan memang pengaruhnya juga memang luar biasa ya. Jadi orang kan kadang mencari sesuatu itu di Google Chrome, bukan di YouTube. Nah, disitulah manfaatnya kita mengupload atau membuat akun website gratis itu, website blogspot. Jadi saat orang tidak mencari mereka sedang tidak mencari di Google ya. mereka itu sementara mencari sesuatu hal di Google misalnya ya. Nah, saat mereka mencari, bisa saja artikel kita yang di blogspot kita itu, di website kita itu yang mereka temukan. Dan saat mereka membaca website kita itu, di situ juga sudah kita cantumkan channel kita, dan juga kita sudah pasang link yang mereka bisa kunjungi saat penasaran dengan videonya. Di website itu kan cuma kalimat atau kata-kata kalimat yang kita rangkai untuk bisa mendeskripsikan jenis video kita di website itu. Di website itu kita cuma bisa mendeskripsikan video kita ya. Nah, tentu untuk bisa menyaksikan video tersebut, mereka cukup dengan langsung mengklik link yang sudah kita pasang di dalam website itu. Mereka bisa langsung menuju ke video yang kita sudah upload di YouTube. Jadi website ini juga bisa jadi rekomendasi untuk bisa menjadi tempat untuk kita mempromosi. Jadi kan orang kan punya hobi masing-masing. Ada yang hobi membuka website, ada yang hobinya itu membuka Google Chrome, mencari sesuatu di Google Chrome. Nah, dari situlah kita bisa jadikan website sebagai tempat kita menyimpan. Ada juga orang yang lebih sukanya mencari hal-hal di WhatsApp misalnya. Nah, kalau di WhatsApp itu kan sudah ada saluran website, saluran WhatsApp business ya. Jadi saluran ini saluran, kalau yang ditarget saluran adalah para pengguna, orang-orang yang suka melakukan pencarian di WhatsApp ya. Jadi saluran ini menargetkan untuk pengguna WhatsApp. Sedangkan kalau untuk website ini menargetkan orang-orang yang suka mencari hal-hal di Google Chrome. Ya, targetnya masih berbeda-beda. Jadi masing-masing media sosial ini ya kita manfaatkan untuk mempromosikan akun-akun kita. Tentunya juga yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat video yang punya nilai, membuat video yang punya manfaat untuk penonton. Nah, sehingga penonton betah dan suka dengan video kita. Karena biar bagaimanapun cara kita mempromosikan video-video kita, konten-konten kita, walaupun konten kita itu sudah muncul di beranda penonton di depannya, tapi karena mungkin tidak ada hal-hal yang menurut penonton menarik untuk mereka tonton, mereka bisa abaikan juga. Jadi yang pertama yang harus kita manfaatkan juga adalah bagaimana membuat judul yang menarik.
judul yang menarik dan membuat penasaran. Judul dan thumbnail ya perlu juga untuk kita perhatikan. Thumbnail kita juga harus sebisa mungkin semenarik mungkin ya, supaya bisa lebih di apa ya, bisa semakin ditonton oleh uh, para penonton ya. Jadi saya mau membagikan dulu untuk teman-teman yang sementara menonton video ini, mohon untuk kalau bisa dibagikan video ini, bisa dibantu dibagikan video ini ke rekan-rekan yang sementara si bolang anak sawit. Ada tutorial saya host ayam makan jagung. Tutorial ayam makan jagung. Wiwit Wijayanti pagi bang, ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi Wiwit, mari ngopi Wiwit. Ini saya juga sementara ngopi Wiwit. Jadi untuk tutorial minum kopi kemarin saya sudah, untuk tutorial cara minum kopi itu kemarin sudah ya, jadi tidak usah dilanjut. Ini si bolang anak sawit jadi ngakak-ngakak terus dia. Ada suara wah ternyata melengket tadi ya, melengket tadi komentarnya. Ada suara ayam abang, saya mendengar abang begitu ya bang, pagi bang ngopi. Iya, ini melengket tadi komentar ya, saya tidak sempat baca ternyata, untung saya berpindah. Jadi untuk teman-teman yang sempat berada di sini, kalau bisa saya sebisa mungkin untuk bisa bantu like-nya, dibantu subscribe juga, dan jangan lupa untuk membagikan live streaming ini supaya bisa semakin meluas dan semakin banyak orang yang ikut menyaksikan konten kita ini. Assalamualaikum Bang Kiku, Siti Sulaiha mengintip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Sulaiha, selamat pagi, semangat kembali luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pada pagi hari ini, Siti Sulaiha. Jadi teman-teman ya, seperti itu tadi pembahasan kita terkait bagaimana cara supaya akun YouTube kita ini bisa berkembang. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Pertama, jadikan media sosial lainnya sebagai alat untuk mempromosikan. Ada banyak media sosial yang bisa kita jadikan tempat untuk promosi akun YouTube kita ini. Siti Sulaiha menyapa si bolang anak sawit, salam santun rahayu kakak. Aduh kakak, si bolang ini ngakak terus dari pagi ini Siti. Jadi media sosial yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan akun YouTube kita itu Facebook, Instagram, TikTok, terus website ya. Jadi semua punya targetnya masing-masing. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa kebanyakan orang itu lebih suka membuka sesuatu di Facebook. Mereka itu kan biasanya membuka sesuatu hal di Facebook. Apa ngakak ya, saya ingat bukan hostnya tapi tutorialnya minum kopi. Mau dibikinkan tutorial lagi ya,
si Bolang ya mau dibuatkan tutorial lagi. Jadi sebenarnya ada teknik sih, ada teknik yang ingin saya berikan ke si Bolang. Bagaimana sih menikmati kopi, kopi itu biar terasa nikmat. Jadi tekniknya itu ya harus diminum sedikit-sedikit ya. Dan cara meminumnya juga harus mirip seperti ini ya, cara meminumnya ya. Harus diminum seperti nggak usah sudah hamsa ya. Bangkiku semalam Siti up video tapi tidak kelihatan like-nya, padahal yang komen ada tapi videonya langsung saya hapus. Kenapa dihapus videonya Siti? Anjay. Kenapa Siti? Kenapa dihapus videonya? Kenapa videonya dihapus? Semalam Siti up video tapi tak kelihatan like-nya, padahal yang komen ada. Karena begini, orang komen belum tentu dia like ya. Orang komen belum tentu dia like. Atau mungkin dia lupa like ya. Bisa saja hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Jadi orang yang komen belum tentu like video kita. Jadi seperti itu kawan-kawan ya, sekadar untuk saling berbagi kepada teman-teman dimanapun berada bahwa untuk pengembangan akun itu sebaiknya kita menggunakan beberapa cara, berbagai cara yang jelasnya cara-cara ini adalah cara-cara yang bisa membuat akun kita, bisa membuat channel kita, bisa membuat video-video kita semakin berkembang. Minum lagi kopinya pakai yang panjang bakiku. Kak Siti cantik, mau nggak saya ajarin tutorial minum susu capcay? Jadi Siti Suleha ini kayaknya penasaran dengan tutorial minum kopinya. Oke deh kalau begitu. Kalau memang Siti suka dengan tutorial minum kopi, maka saya akan buatkan tutorial minum kopi pakai mantap. Asem ngakak terus ini si Bolang dari pagi ini, ngakak terus. Sekarang moh kakak Bolang. Sekarang suek bangkiku. Jadi memang sesuatu hal itu apabila kita nikmati dengan sungguh-sungguh, kita nikmati dengan perasaan yang lega, ya memang kita harus membuang jauh-jauh pikiran-pikiran yang bisa menghambat
kebahagiaan itu. Jadi buanglah pikiran-pikiran yang bisa mengganggu uh, munculnya rasa kebahagiaan. Jadi kita harus mencari kebahagiaan kita. Kita harus mencari kebahagiaan kita. Baik dengan cara minum kopi sudah cukup, dengan cara mengisap rokok saja itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Nah, seperti itu cara menikmati kebahagiaan. Jadi ini mungkin terlihat sangat sederhana, sangat tidak bermutu, tapi disitulah letak kebahagiaan yang kita nikmati. Jadi walaupun minuman kita mungkin minuman yang sangat mahal, yang harganya sampai ratusan ribu, ini dibandingkan dengan yang harga 5.000 kopi hitam, lebih nikmat ini 5.000 kopi hitam. Tapi karena cara menikmatinya berbeda. Arionis Official, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Arionis Official, selamat datang, selamat bergabung di room saya yang sederhana ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Arionis Official. Selamat pagi, semangat kembali. Jadi kemarin Arionis sudah melakukan petualangan di mana saya pantau Arionis mendatangi sebuah tempat yang punya nilai sejarah. Tapi warga di sana kayaknya tidak mengantar ya Arionis ya. Lanjut Kak. Oke. Mungkin ada beberapa pertimbangan yang membuat warga di sana tidak mau datang. Mungkin mereka takut karena mungkin pernah terjadi sesuatu hal yang tidak mereka inginkan kan. Jadi mereka tidak mau datang ke sana. Terus yang kedua, bisa saja mereka mungkin ada aktivitas ya, mungkin ada sesuatu hal yang ingin mereka lakukan sehingga mereka tidak sempat mengantar di Arionis. Seandainya mungkin di Arionis mengajak saya untuk mengantar ke sana, saya pasti akan menemani. Si bolang anak sawit. Waalaikumsalam Kakak Yuni. Takut Kak, malah bergerombol nunggu di bawah. Hah? Aku juga ada sejarah Kakak Yuni, tutorial minum kopi di zaman Bang Kijul. Takut Kak, malah bergerombol nunggu di bawah. Oh, bergerombol mereka menunggu di bawah, bukan mau mengantar naik gitu. Tapi memang saya akui bahwa Arionis ini punya adalah orang yang berani ya, orang yang berani untuk mendatangi satu tempat yang mungkin tidak sembarang orang yang mau datang ke tempat tersebut ya. Betul-betul ya, saya jempol untuk Arionis atas keberaniannya, dan insya Allah dengan keberaniannya ini maka akun Arionis ini bisa semakin berkembang ya, dengan keberanian mengupas sebuah sejarah-sejarah seperti itu. Tapi mungkin saya sedikit memberikan masukan. Es krim biru, selamat bergabung, selamat pagi Bang, selamat pagi juga es krim biru, selamat datang. Jadi mungkin saya cuma bisa memberikan satu nasihat untuk hari ini, bahwa saat kita suka mendatangi hal-hal yang seperti itu, tentu kita harus ada yang bisa saya ungkapkan di video itu Kak, ada yang nggak bisa saya ungkap. Oke, memang ada beberapa hal yang apabila pemilik atau pemilik kampung mengatakan jangan ungkap ini, ya kita jangan ungkap ya. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang memang bisa kita ungkap. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ungkap apabila umpama kita menerima permintaan dari narasumber, bagian ini jangan diungkap misalnya ya, bagian ini jangan diungkap. Dan ada juga beberapa pertimbangan yang apabila itu cerita tersebut bisa menjadikan
bisa membuat atau bisa berakibat ke hal-hal yang bisa terjadi kesalahpahaman dan segala macam, atau menjadi ada bisa saja kan cerita-cerita tersebut ada percekcokan yang mungkin masih belum bisa kita pastikan mana benar mana salah kan. Kadang ada sebuah sejarah yang ada kontroversi. Jadi hal-hal yang kontroversi itu yang bisa memicu perdebatan sengit, atau bisa memicu lebih parahnya kalau bisa memicu perkelahian, yang sebaiknya jangan diungkap. Bang, apa itu akun YouTube dengan website gratis? Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Bolang warna cerah misalnya merah. Bolang warna cerah misalnya merah. Si bolang suka duit. Kak Yuni suka apa? Bagaimana si bolang? Kan si bolang bertanya, Kak Yuni suka apa? Ini sudah ada jawabnya. Bolang, saya suka warna cerah misalnya merah. Bolang warna merah misalnya warna apa duitnya? Bolang warna merah misalnya, warna cerah misalnya merah. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu website gratis. Website gratis mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Ada website gratis yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mempromosikan video-video kita di sana. Jadi kita bisa membuat website kita sendiri dengan gratis, yaitu di blogspot.com. Nah, jadi di sana kita bisa membuat sebuah artikel yang kemudian nanti mengarahkan ke channel YouTube kita atau mengarahkan ke video kita. Di sana kita bisa pasang link-link YouTube kita. Jadi targetnya itu adalah orang-orang yang melakukan pencaharian di Google Chrome. Jadi orang-orang yang melakukan pencaharian di Google Chrome bisa menemukan artikel tersebut. Setelah membaca artikel yang kita buat itu, mereka bisa saja penasaran dan mengklik link yang sudah kita pasang, sehingga bisa langsung menuju ke channel YouTube kita. Jadi teman-teman bisa cek, saya punya website sendiri yaitu bangkikusblogspot.com. bangkikut.blogspot.com. Di sana blogspot ya teman-teman ya. Blogspot itu adalah website gratis. Wah, saya libur. Wah, saya libur sekolah lagi, Bang. Oh, libur sekolah, masih libur ya? Ini es krim biru sudah kelas berapa? Es krim biru sudah kelas berapa? Dan kenapa bisa libur? Ini anak-anak masih sekolah ini. Apakah kamu sudah ujian ya? Saya pamit kerja dulu, host. Oke, si bolang. Terima kasih, abangku, si bolang anak sawit. Semoga aktivitasnya lancar dan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tempat itu sering didatangi orang-orang yang niatnya nggak baik. Jika permohonan dari orang nggak baik malah terkabul. Jika permohonan dari orang nggak baik malah terkabul. Tempat itu sering didatangi orang-orang yang niatnya nggak baik. Jika permohonan dari orang-orang nggak baik malah terkabul. Mungkin tempat tersebut bisa dijadikan tempat pesugihan ya, tempat untuk meminta nomor togel kayaknya. Biasanya kan kalau tempat-tempat keramat begitu ada yang memang memanfaatkan untuk datang untuk meminta nomor togel ya. Bolang jangan lupa mela-mela. Apa itu mela-mela, Rius? Apa itu mela-mela? Si bolang nasawi, siap Kak Yuni? Aku yang baik hati. Yuni memang baik hati bolang. Jadi beliau ini adalah rekan kita, sahabat kita yang
Memang coba deh, apakah dirimu suka juga datang di live-nya, maka kamu akan betah di sana. Misalnya buron, biar nggak tertangkap, mohon ke sana dikabulkan aman. Ya kalau di gunung-gunung itu eh, untuk buronan itu kadang memang mereka mencari tempat yang sepi ya, seperti itu ya, untuk tempat untuk bersembunyi misalnya ya. Bang Sul, assalamualaikum Bang Hos, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bang Sul. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih Bang Sul sudah meluangkan waktu hadir pada kesempatan ini. Oke, saya mau jadikan dirimu dulu moderator ya Bang Sul ya. Mohon ditunggu ya Bang Sul. Saya mau jadikan dirimu moderator dulu untuk Bang Sul. Bang Sul, mana Bang Sul ya? Mana Bang Sul? Oh ini. Jadikan moderator. Oke. Bang Sul, salam santun rahayu, disapa dari Siti Sulaiha. Siti Sulaiha menyapa Bang Sul, salam santun rahayu katanya. Ariunis official, orang dihukum pengen bebas hukuman. Mohon ke sana bisa bebas, seperti itulah makanya nggak aku ungkap. Oh iya iya ya. Jadi memang ada beberapa hal yang hal-hal yang mungkin sudah dianggap jangan diungkap ya. Jadi kalau umpama ada permintaan dari narasumber seperti itu ya, kita sebagai konten kreator, kita sebagai media ya memang harus menuruti keinginan dari narasumber kita. Ada juga beberapa narasumber yang tidak mau namanya diungkap, makanya kadang saat kita lakukan yang namanya sesi wawancara, beliau tidak meminta tidak diungkap identitasnya ya, kita kadang blur mukanya ya, kita blur mukanya dan kita tidak ungkap namanya, kadang kita cuma menyebut inisial saja. Ariunis official menyapa Bang Sul. Bang Sul ini ada channel, oh ya, jadi Bang Sul ini dengan nama penyebutan Kuala Tungkal punya cerita. Kuala Tungkal punya cerita 721. Itulah nama penyebutan dari Bang Sul. Jadi video-video dari Bang Sul ini adalah video-video dari horor ya, cerita malam. Jadi cerita-ceritanya ini adalah explore tempat-tempat yang cukup menegangkan ini. Menarik ini untuk kita ikuti nih Bang Sul. Jadi teman-teman yang suka horor bisa untuk mengikuti ini Bang Sul. Bukan buat sembunyi tapi buat permohonan ya. Es krim biru menyapa Bang karena ada. Bang Sul, Kak Siti Sulaiha. Bang Sul menyapa Siti Sulaiha. Es krim biru hari panas. Oh panas di sana. Es krim biru. Kirain kalau es krim biru itu tidak merasakan panas. Kirain es krim biru itu selalu berada di tempat yang hawanya sejuk. Bang Sul Ariunis. Bang Sul menyapa Ariunis. Ariunis bukan sembunyi tapi buat permohonan. Bukan sembunyi tapi buat permohonan. Oh iya ya, saya paham. Bang Sul disapa oleh es krim biru Ariunis, mari merapat. Bang Sul es krim biru. Bang Sul menyapa es krim biru. Bang nggak main Roblox lagi.
Roblox. Roblox. Permainan Roblox itu seperti apa, Bang es krim biru? Bang Sul, si bolang anak sawit, si bolang anak sawit ini sementara beraktivitas Bang Sul ya. Jadi tadi beliau sudah minta pamit untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Nur Herbal, Assalamualaikum Bang, pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Herbal, selamat pagi, semangat kembali. Terima kasih ya Nur Herbal sudah hadir pada room pagi hari ini. Siti Sulaiha stay, terima kasih Mbak Siti Sulaiha masih stay. Es krim biru, salam Ramadan Bang, salam Ramadan. Belum Ramadan ini. Aryunis menyapa Nur Herbal. Nur Herbal disapa ini sama Mbak Aryunis. Bang Sul, terima kasih Bang jaketnya. Salam dari Kuala Tungkal Jambi Bang. Oke, salam balik. Salam balik dari Kalimantan Utara Bang Sul. Saya ini sekarang domisili di Kalimantan Utara. Siti Suleha, Kak Nur Herbal, salam santun rahayu. Aryunis, like keempat. Oke, like keempat. Terima kasih Mbak Aryunis. Mbak Aryunis yang baik hati, tidak sombong, yang cantik, manis, baik hati dan tidak sombong. Nur Herbal menyapa Aryunis, dada. Nur Herbal juga menyapa Kak Siti. Aryunis official, Bang Sul, aku suka horor, sering hadir di tempatku. Aku super shock. Sering horor. Bang Sul, aku suka horor, sering hadir di tempatku. Oke. Siti Suleha pamit Bang Kiku. Siti mau rekaman dulu. Bye. Jadi Siti Suleha habis rekaman kamu posting di channel kamu ya, supaya kita juga bisa melihat hasil dari Siti Suleha rekaman ya. Es krim biru, selamat bulan Ramadan. Sahur itu adalah kita doa lepas makan. Puasa itu nggak boleh makan minum. Ramadan itu adalah orang sholat berbuka. Berbuka itu adalah kita doa selepas makan. Begini bang, udah jam 7.27. Salam kenal ya bang. Ya salam kenal juga. Ini sudah jam 7.27 ya. Di sini juga sudah jam 7.27 ya. Nur Herbal, jadi salah satu teknik kita, jadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pengembangan akun YouTube. Jadi ada beberapa tempat yang kita bisa jadikan untuk mempromosikan channel YouTube kita. Bang, ada kamar tidur, mempromosikan channel YouTube kita atau video-video kita di YouTube. Pertama, media-media sosial, diantaranya adalah website. Jadi kita bisa termasuk dari Nur Herbal ini bisa membuat website sendiri. Di dalam situ, di dalam websitenya itu bisa membuat artikel. Jadi Nur Herbal ini bisa membuat artikel yang sesuai dengan postinganmu. Misalnya resep membuat obat emah dari pisang misalnya ya. Jadi obat herbal ini bisa dibuatkan artikel, dan nanti artikelnya itu diposting di website. Jadi bisa membuat website gratis di blogspot.com. Di website blogspot.com itu gratis ya, di Google. Jadi targetnya adalah orang-orang yang mencari di Google Chrome. Mereka bisa menemukan artikel kita, kemudian bisa langsung berkunjung ke YouTube kita, channel kita juga. Bang Sul, Nur Herbal stay. Bang Sul Aryunis, makasih kakakku, sehat selalu kakak. Es krim biru bang, ada kamar tidur? Ada dong Bang Sul. Kakak Nur Herbal, iya Bang Sul. Kalimantan di mana?
Kalimantan di mananya Bang Host? Belum ngerti Bang, web. Kalimantannya di mana? Saya di Kalimantan Utara Bang. Saya di Kalimantan Utara, tepatnya di Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Belum ngerti Bang web. Ini dicoba deh, coba kamu buka Google Chrome, coba kamu buka Google Chrome, kemudian ketik blogspot.com, maka kamu akan diarahkan ke blogspot. Di sana di sana itu ada blogspot.com. Dan untuk mungkin kalau Nur Herbal sedikit penasaran, bisa mengunjungi playlist saya ya, bisa mengunjungi playlist saya. Di sana itu sudah beberapa bulan yang lalu pernah saya buat tutorial cara membuat website ya. Cara membuat website gratis di Google. Jadi bisa mengunjungi playlistnya itu di playlist kelola website dan YouTube. Jadi bisa mengunjungi di sana. Jadi mudah, sebenarnya sangat mudah untuk membuat website itu. Dan tentu targetnya itu adalah orang-orang yang menulis atau melakukan pencarian di Google Chrome ya. Dewi Kayangan Bang Kiku, salam santum pagi, salam sehat bahagia selalu dan sukses, amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat bergabung Dewi Kayangan, selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pada pagi hari ini. Es krim biru Bang Dewi Kayangan, Mbak Nur, santun pagi sehat selalu. Es krim biru Bang di Mangkupadi Indonesia. Iya, Mangkupadi Indonesia itu desa ya, nama salah satu desa di Indonesia, Desa Mangkupadi. Nur Herbal, Kak Dewi, salam kenal juga. Dewi Kayangan, Bang Sul, santun pagi sehat selalu. Bang Sul, Dewi Kayangan, es krim biru, santun pagi sehat selalu. Jadi di situ ya, kalau di website itu targetnya tentu adalah orang. Oke Bang, nanti aku meluncur di channel Bang Kiku itu. Iya, di channelnya Bang Kiku ini. Di channel saya ini ada playlist kelola website dan YouTube. Nah, di sana itu ada beberapa edukasi dan tutorial ya. Termasuk diantaranya cara membuat website gratis. Cara membuat website gratis. Jadi kenapa saya sangat menyarankan untuk membuat website gratis, karena saya perhatikan Nur Herbal ini jelas ya, jelas kontennya adalah konten yang punya nilai, punya manfaat, dan memang kontennya ini bisa dijadikan sebuah artikel. Jadi Nur Herbal ini bisa membuat sebuah artikel dengan bagaimana mulai dari penyiapan bahan-bahan sampai membuat sampai mengeksekusinya ya. Jadi herbal ini kan bahan-bahan apa saja yang mesti disiapkan, terus memulainya dari mana, selesainya di mana, dan bagaimana cara menyajikannya ya. Jadi ada memang artikel yang kita bisa buat ya. Jadi usahakan bisa membuat artikel sepanjang mungkin. Semakin panjang artikel yang kita buat, maka peluang untuk naik artikel tersebut di kolom pencarian semakin besar pula ya. Makasih Kakak Dewi Kayangan, Mbak Nur, sama-sama. Bang Sul, lanjut Bang. Belum banyak tahu tentang YouTube. Iya Bang, kita di sini Bang Sul ya. Kita di sini itu apalagi kalau kayak Bang Sul juga sebenarnya bisa membuat sebuah artikel
artikel yang menceritakan sebuah video. Jadi kita bisa membuat sebuah artikel pada setiap video-video kita. Jadi artikel itu bisa semakin panjang semakin bagus, supaya saat orang melakukan pencaharian di Google Chrome ini, maka artikel tersebut yang naik. Jadi masing-masing punya target ya. Jadi cara untuk pengembangan akun YouTube itu bukan cuma pada satu tempat saja. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa manfaatkan ya, termasuk media sosial. Jadi mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok juga kita bisa manfaatkan dengan cara bisa saja kita memposting misalnya thumbnail yang sudah kita buat, kita posting ya, foto thumbnail, fotonya saja. Foto tersebut kita posting di Facebook, kemudian kita kasih keterangan di deskripsi, terus kemudian di deskripsi kita kasih keterangan, kemudian nanti tetap kita pasang linknya untuk menuju ke channel YouTube kita ini. Dewi Kayangan menyapa Mbak Nur, sudah subscribe. Dewi Kayangan menyapa Mbak Bang Sul, sudah Dewi subscribe. Bang Kikuk, izin pamit, maaf cuma mau bentar pergi soalnya. Oke Mbak Dewi Kayangan. Dewi Kayangan, santai aja Mbak Nur. Dewi bermain YouTube hanya buat hiburan aja kok. Oke Mbak Dewi Kayangan, terima kasih ya Mbak Dewi Kayangan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memberikan support ke saya dengan hadir dan ikut berpartisipasi di dalam perbincangan kita pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk aktivitasnya, sukses selalu juga, semoga lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Dewi Kayangan, terima kasih. Sapa oleh Mbak Nur. Wah, ini suara ayam merdu sekali ya. Baru saya perhatikan ternyata suara ayam ini merdu sekali terdengar di sini. Di Kayangan, terima kasih kakakku, sehat selalu. Entah subscribe balik kakak. Jadi itu tadi ya, teman-teman harus memanfaatkan ya. Sebagai konten kreator itu kita harus memanfaatkan beberapa hal itu, beberapa media sosial, termasuk Facebook juga ya. Kita manfaatkan juga Facebook di sana. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa memposting foto di sana, baik itu foto thumbnail yang sudah kita buat, yang kita pasang di YouTube kita bisa posting di sana fotonya, atau kita bisa membuat video reels pendek misalnya ya. Jadi kalau umpama video panjang yang mungkin durasinya sampai 5-10, maka bisa kita buat video durasi 1 menit, kemudian kita upload di Facebook kita. Dan nanti jangan lupa untuk kasih keterangan, untuk video panjangnya silahkan menuju ke channel YouTube ini, atau bisa pasang link videonya di sana. Untuk nonton video lengkapnya silahkan klik link di bawah ini. Nah, jadi kita harus memanfaatkan itu ya teman-teman. Es krim bang, nak live di Sarawak sama saya.
rumah saya di Seri Makmur, Batu 6, Sarawak, Kucing. Boleh es krim biru doakan ya, es krim biru doakan saya, semoga akun saya ini bisa cepat berkembang, saya bisa sukses juga aktivitasnya, sehingga bisa untuk leluasa ya, kita punya umur yang panjang juga, diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa ya. Jadi kita bukan cuma bisa berjumpa melalui live streaming, melalui media sosial, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berjumpa juga di dunia nyata ya teman-teman ya. Jadi persahabatan kita ini bukan cuma di dunia maya saja, semoga bisa berkembang hingga ke dunia nyata teman-teman. Jadi persahabatan juga itu tidak memandang yang namanya umur ya. Saya yang sudah berumur lebih 30 tahun, 37 tahun saat ini, bisa saja punya sahabat yang mungkin umurnya baru 15 atau baru 10 tahun. Itu tidak ada larangan ya untuk bisa terus bergaul dengan siapa saja ya. Bunda Fadela, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fadela, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah datang. Ini hadirnya kunjungan perdana dari Bunda Fadela. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung. Semoga Bunda Fadela bisa betah di sini ya. Mohon maaf kalau mungkin roomnya sepi, roomnya mungkin biasa-biasa ya, karena mari kita ramaikan ya sama-sama. Bunda Fadela, selamat datang. Bang, nanti datang ke rumah saya orang Melayu Bang. Oke, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, kita diberi umur yang panjang, saya punya kesempatan untuk datang di sana ya, es krim biru ya. Nur Herbal menyapa Bunda. Waalaikumsalam Bunda, salam santun juga dari Bunda Fadela. Jadi untuk teman-teman ya, sekedar informasi, Bunda Fadela ini adalah senior kita. Beliau ini kontennya adalah vlog harian. Beliau sudah punya 9.400 lebih subscriber dengan jumlah video 1.100 video. Jadi konten-konten beliau ini sangat menarik. Jadi pertama beliau itu membuat konten 4 tahun yang lalu bersama GSC di Taiwan. Jadi 4 tahun yang lalu adalah konten pertama beliau. Terus konten terpopuler itu ditonton 2.900 lebih penonton, menggapai harapan the best ya. Terus video terbarunya itu adalah 11 jam yang lalu. Apa ini? Jatilan jaranan cantik. Jadi video shortnya beliau ini juga sangat menarik ya. Inilah sekedar untuk informasi kepada teman-teman terkait Bunda Fadela. Jadi teman-teman, saya belum lihat Bunda Fadela suka live juga enggak ya? Oh ya, beliau juga suka live teman-teman. Jadi beliau juga ini suka live streaming. Jadi kita mungkin bisa juga kapan-kapan kalau Bunda Fadela ini live, kita bisa datang untuk berkunjung. Mungkin bisa untuk bertanya beberapa hal ke dia terkait dunia YouTube. Karena biar bagaimanapun, semakin lama orang di YouTube, maka tentu pengalamannya, ada beberapa pengalaman yang bisa dibagikan ya. Bang, lihat link saya yang ada di channel, tekan Y. Link apa? Es krim biru.
Es krim biru, link apa ya? Link apa? YouTube akan live. Live langsung. Apa itu live langsung es krim biru? Saya tadi diarahkan langsung untuk menuju ke live. Bunda Fadela disapa oleh Bang Sul. Es krim biru menyapa Bunda Fadela. Masya Allah 1000 video ya, 1000 video. Bang Sul, Kakak Dewi, aku udah subscribe dan like kakak, full support. Kontenku amburadul campur-campur bang. Iya, sama juga. Sama, kita sama ini Bunda Fadela. Jadi kalau untuk channel saya ini campur-campur juga. Makanya terus terang perkembangan akun ini kurang begitu bagus ya. Kalau menurut saya perkembangan akun saya ini tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik kalau menurut saya. Kenapa ya? Karena kontennya campur-campur ya. Kontennya campur-campur. Konten yang ada di channel YouTube Bangku ini campur-campur. Berbeda dengan akun kedua saya yang sangat jelas kontennya, yaitu kesenian budaya. Maka perkembangannya saya lihat cukup bagus. Perkembangannya cukup bagus. Dalam durasi 6 bulan saja sudah bisa langsung monet karena konsisten tema ini. Berbeda dengan Bangkiku ini yang dulunya itu 2 tahun lebih baru bisa monet karena campur-campurnya itu. Terus setelah monet pun perkembangan penghasilannya juga sangat lambat ya, penghasilannya sangat lambat. Itu yang saya alami karena memang campur-campur. Makanya beberapa bulan ini sudah sekitar 8 bulan saya dari 4000 lebih video itu saya privat, sebagian besar saya privat, ada yang tidak publik dan ada yang saya privat untuk saya. Jadi ada yang saya privat tidak publik dan ada yang saya privat untuk saya. Dari 4000 lebih video yang saya sisa itu cuma 700. Dari 4000 video yang saya sisa cuma 700. Yang 700 ini adalah konten-konten vlog, konten vlog saya. Tapi masih campur-campur sih, tapi intinya adalah ada saya di dalam situ. Jadi konten yang tidak melibatkan saya di dalam video itu, dalam sebuah video saya tidak publik. Jadi saya fokuskan publiknya ke saya terlibat di dalam konten tersebut. Itu saja yang saya publik dan mulai saya konsisten untuk bikin vlog pribadi. Jadi tidak mesti, jadi konten saya saat ini bukan terkait tema tapi terkait pribadi, vlog pribadi. Jadi bukan menjurus ke satu tema tapi menjurus ke pribadi saya ya. Jadi di dalam konten itu ya saya yang hadir, saya harus bikin vlog, saya yang terlibat di dalam konten itu. Saya mulai perbaiki itu dan alhamdulillah sudah mulai bertahap sudah naik kembali. Jadi awalnya yang sangat lambat, mulai perlahan-perlahan, walaupun memang ada pernah ya mungkin awalnya agak-agak naik setelah saya privat dari 4000 tangkis ini Bang ya, dari 4000 video yang tersisa cuma 700. Lebih 3000 video itu saya privat. Dari yang awalnya mungkin agak naik begini, tiba-tiba langsung turun drastis. Jadi yang awalnya saya sudah dapat penghasilan 200.000, 300.000 per bulan, langsung turun menjadi
50.000, turun jadi 40.000, 30.000, turun sampai 10.000 satu bulan itu. Jadi bulan pertama tuh yang awalnya sudah 200 ya, tiba-tiba turun menjadi 50.000, turun lagi menjadi 30, turun sampai 10.000 saja satu bulan. 10.000, mulai lagi naik 30, naik lagi 50. Alhamdulillah sekarang sudah naik 100 lebih. Jadi mulai naik lagi. Jadi memang kita memang harus berkorban. Kita harus membuat keputusan. Kita harus mengambil tindakan untuk akun kita. Apabila kita memang sudah menyadari bahwa akun gado-gado atau akun random itu tidak bagus, mesti kita harus berjuang. Jadi mesti maaf ya, terjatuh tadi. Jadi mesti kita harus membuat keputusan, mengambil keputusan. Kita harus berani berkorban. Jadi selama 7 bulan itu saya termasuk adalah berkorban. Jadi yang sudah aman-aman, sudah dapat 200 sampai kadang tembus 300, kadang tembus 400 per bulan. Karena tindakan yang saya ambil, maka langsung turun drastis 10.000 malah bulan itu. Pernah saya dapat satu bulan itu cuma 10.000 gitu. Jadi itu setelah saya lakukan proses itu kurang lebih 7 bulan terjadi hal-hal penurunan. Nah, setelah bulan ke-8 barulah kembali naik bulan ke-9. 6 bulan ya, 6 bulan ke 5 bulan kurang lebih ya itu. Jadi pada bulan ke-6, anggaplah 5 bulan ya. Jadi bulan ke-6 mulai naik, bulan ke-7, bulan ke-8 mulai dari naik lagi sedikit-sedikit. Seperti itu ya untuk Bunda Padela. Sampai di mana tadi ya? Kontenku amburadul campur. Es krim biru live langsung. Maksudnya live langsung bagaimana ini es krim biru? Bunda Padela, salam santung dari Bang Sul, Nur Herbal. Lihat liveku Bang, sudah masuk kayaknya. Oh ya, saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu live-nya. Oke, sudah masuk live-nya. Sudah masuk live-nya. Nah, saya menyarankan untuk Nur Herbal, HP kamu bisa nggak untuk rekam layar. Jadi kalau bisa rekam layar video, maka rekamlah bagian-bagian penting, durasinya mungkin durasi 1 menit ya. Untuk buat reels, untuk video short ya. Rekamlah beberapa menit dari live streaming itu. Cukup rekam bagian-bagian penting di dalam video short dan di dalam live streaming tersebut. Rekam video-video yang mungkin menurut kamu penting, bagian-bagian penting di dalam live streaming kamu itu. Kemudian nanti upload di video short. Nah, di video short nanti kamu kaitkan video short tersebut ke live streaming kamu ini. Jadi kaitkan video shortnya ke live streaming ini, karena supaya saat orang menonton video short tersebut, saat mereka tertarik penjelasan lebih detailnya, mereka bisa langsung berkunjung ke live streaming kamu itu ya. Lihat liveku Bang, sudah masuk kayaknya. Bunda Padela, nggak dapat rekomendasi YouTube. Ya agak sulit itu dapat rekomendasi YouTube kalau konten kita random. Sebenarnya bukan tidak dapat Bunda ya. Jadi bagusnya jangan campur-campur ya Bang Host. Iya, jangan campur-campur. Saya sudah menikmati yang namanya campur-campur Bang Sur. Saya sudah menikmati yang namanya campur-campur dan perkembangan tidak ada Bang Sur. Perkembangan channel saya ini Bang Kiku ini adalah korban. Ini saya sudah kelola selama kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun kalau tidak salah
Ini channel YouTube ini sudah berjalan 5 tahun atau 6 tahun, tapi masih 8.000 lebih subscribe-nya. Begini ya, saya kasih perbandingan. Ada beberapa channel dari keluarga atau teman yang sudah channelnya sudah melejit naik. Mereka itu bertanya ke saya, saya sudah lama jadi konten kreator, sudah monet lagi. Nah, saya kasih perbandingan ya. Waktu itu saya sudah monet. Pada saat itu saya sudah monet ya. Sudah monet berjalan kurang lebih 2 bulan monet. Channel saya pada waktu itu sudah mencapai 2000 lebih subscribe ya. Sudah mencapai 2000 lebih subscribe, hampir 3000. Terus sudah monet, sudah berjalan 2 bulan monet. Nah, ada sepupu, ada keluarga yang datang bertanya, dia mau belajar untuk jadi konten kreator juga. Maka saya kasihlah tips-tips, mulai dari saya buatkan channel YouTube, terus saya berikan arahan cara mengedit, pakai aplikasi apa mengedit, bagaimana membuat judul, bagaimana membuat thumbnail, bagaimana membuat deskripsi artikelnya, kata-kata deskripsinya. Nah, maka mulai dari nol ya. Dia mulai dari nol, tapi dia konsisten, kontennya itu konsisten, khusus untuk las. Jadi dia itu buat konten las saja, apa-apa las semua yang berkaitan dengan las. Pokoknya kontennya berkaitan dengan las. Nah, setelah 7 bulan kemudian, jadi mulai dari bertanya, setelah 7 bulan kemudian dia juga sudah monet. Dia 7 bulan langsung monet. Subscribe-nya sudah hampir 2000. Jadi pada saat itu 7 bulan kemudian, kan memang saya sudah monet ya, sudah monet. Jadi 7 bulan kemudian dia sudah monet. Terus anggaplah 7 bulan setelah 5 bulan kemudian dia langsung terima. Jadi saya bersama menerima gaji pada saat itu. Saya yang sudah monet sebelumnya, dia baru memulai. Saya sudah monet 2 bulan, dia baru memulai, tapi dia konsisten dengan konten las. Setelah 7 bulan dia langsung monet, dan subscribe-nya sudah 2000 lebih. Setelah mencapai 1 tahun berjalan, dia sudah terima juga. Jadi 5 bulan kemudian, 5 bulan setelah monet dia terima. Nah, saya bersamaan terima pada saat itu. Yang saya sendiri sudah monet sebelumnya, sudah duluan monet, tapi bersamaan menerima gaji dari YouTube. Jadi saya monetnya, saya terima gaji setelah 1 tahun. Dia terima gaji 5 bulan setelah monet, saya 1 tahun setelah monet. Jadi pada saat itu saya bersama menerima. Jumlahnya sama ya, saya terima pada saat itu. Setelah beberapa saat kemudian, dia per 2 bulan dia terima, kemudian dia per bulan sudah sekarang per bulan dia terima gaji. Dia per bulan terima gaji. Saya masih pada posisi 1 kali setahun. Coba lihat perbandingannya di situ. Dia sudah puluhan ribu subscribe-nya. Nggak tahu sudah 50.000 ke berapa subscribe-nya sekarang. Saya masih di 8.000. Perbandingannya, yang konsisten dengan tema dengan yang tidak. Jadi bagusnya jangan campur-campur ya bang. Oh ya bang, biar campur, yang penting dapat cuan. Iya dapat, tetap dapat. Bunda Sabruk ya. Maaf bang, pamit mau aktivitas pagi, salam sukses. Oke, salam sukses juga untuk Bunda Padela. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sukses juga untuk Bunda Padela ya. Nur Herbal, stay pagi Bang Host, Bang Sul, Bunda Padila,
Jangan diketawain bang. Apa nih yang diketawain? Enggak kok. Nyimak nih bang sambil ngopi. Oke bang Sul, akan ngopi-ngopi ya, ngopi bang akan. Eh, Assalamualaikum, selamat pagi, semoga sehat selalu di sana. Waalaikumsalam. Oke bang, nanti tak pelajarin. Aldi Pranata Official, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Kang Aldi Pranata Official. Terima kasih Kang Aldi sudah hadir di sini ya. Nur Herban menyapa ke Arkan. Terang kasih channel hadir. Oke, terang kasih channel. Saya langsung jadikan moderator. Mirik channel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mirik channel. Selamat datang, selamat bergabung. Nur Herbal menyapa Kak Terang, salam kenal. Nur Herbal, Kang Aldi, salam kenal. Mirik channel vlog, Bunda Nur pagi. Nur Herbal menyapa Bang Ngerek, waalaikumsalam. Aldi Pranata menyapa Bunda Nur, salam kenal kembali Bunda Nur. Tanam kasih channel hadir. Tanam kasih channel, terang kasih channel. Beda tipis ya. Terang kasih channel sama tanam kasih channel. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih abangku tanam kasih channel. Selamat datang. Arkan menyapa Nur Herbal. Arkan menyapa Abah TKC tanam kasih channel. TKC. Jadi Arkan ini menyapa siapa? Semua TKC ya. Terang kasih channel TKC, tanam kasih channel TKC juga. Nur Hebal menyapa Kak Tanam, salam santung Arkan ngirik channel Arkan punya tanam dulu campur-campur. Punya tanam dulu campur-campur hampir 70% saya pribadi Kak. Sekarang khusus tanam bonsai. Oh ya, sama kasus kita ini Bang, tanam kasih. Kasus kita sama. Bang Aldi Arsan. Jadi kasus kita sama Bang. Jadi 8 bulan yang lalu itu saya masih campur-campur. 8 bulan yang lalu saya tidak jelas. Konten saya itu campur-campur. Ada karate di dalam, ada sepak bola di dalam, ada video berita di dalam, mengangkat berita, ada tutorial, ada resep masakan. Pokoknya campur-campur. Ada kesenian budaya, ada tarian, ada puisi dan segala macam. 8 bulan yang lalu saya mengambil sebuah keputusan yang sangat berat. Dari 4.000 video, 8 bulan yang lalu itu sudah ada 4.000 video dari Bangkiku ini. Sudah ada 4.000 video dari Bangkiku ini. Saya jadikan yang tersisa publik cuma 600 lebih. Yang tersisa publik itu cuma 600 lebih. Yang lainnya itu tidak publik semua. Semua tidak publik. Ya, saya ubah privasinya menjadi tidak publik semua. Yang tersisa publik cuma 600, yaitu konten yang ada saya terlibat dalamnya. Pada saat itu saya mengambil keputusan untuk memfokuskan bahwa channel ini harus konten vlog pribadi. Vlog pribadi masih dalam tahap campur, tapi bukan campur ya. Ini bukan kategori, ini sudah tidak termasuk kategori campur. Walaupun mungkin tempat wisata yang saya kunjungi, atau pekerjaan, atau mukbang atau apa, tapi intinya muka saya ada di dalam. Saya terlibat di dalam konten ini. Jadi ini semacam kayak fokus pada vlog pribadi, karena memang di situ saya fokuskan untuk vlog pribadi. Nah, jadi konten-konten yang saya tidak terlibat, misalnya karate kan saya tidak terlibat. Saya hanya pegang kamera, yang terlibat di dalam adalah orang-orang yang di dalam situ. Jadi saya menganggap itu saya tidak terlibat. Makanya konten-konten itu saya privasi semua. Yang saya publik cuma yang ada diri saya di dalamnya. Nah, yang awalnya sudah ada penghasilan 200, kadang 300 Bang. Setelah saya privat,
langsung terjun payung itu penghasilan dari 200 per bulan atau 300 per bulan langsung turun menjadi puluhan ribu Kak, bahkan sampai titik terendahnya itu 10.000 satu bulan. Itu saya dapat 10.000 satu bulan, luar biasa. 10.000 Pak satu bulan penghasilannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lagi. Sekarang bulan ini sudah dapat 100.000, jadi mulai bertahan naik. Jadi itu penurunan itu terjadi selama kurang lebih 6 bulan. Jadi yang awalnya naik-naik begini langsung turun drastis 6 bulan, tapi di bulan ke-7 mulai lagi naik, bulan ke-8 naik kembali. Jadi sudah 2 bulan ini naik terus, ya, mulai ada peningkatan kembali. Dan memang kita harus mengambil keputusan itu. Kita harus mengambil keputusan hal-hal yang seperti itu supaya uh, bisa ada peningkatan ke depannya. Arsan tanam kasih itu yang saya pakai untuk materi live. Iya bang, jadi itu yang saya bahas juga bang. Atau kita sama, kasus kita sama bang ya, kasus kita sama. Itu yang semua konten semua konten dimasukkan. Betul itu bang. Jadi saat ibu membuat masakan, saya buat juga konten. Pokoknya semua konten dimasukkan sehingga tidak ada peningkatan. Tidak jelas ya. Maksudnya begini, saya berpikir, oh begini mas, begini. Jadi orang yang subscribe channel kita itu kan masuk kategori penonton penonton unik ya. Jadi yang bisa membantu pengembangan channel kita itu adalah penonton unik ini, penonton unik. Mereka yang bukan konten kreator tapi suka nonton. Ini yang kebanyakan yang seperti itu. Kalau untuk konten kreator cuma ada beberapa persen saja yang biasanya menonton video kita. Sesama konten kreator itu paling beberapa saja yang nonton video kita. Tapi yang harus kita targetkan, yang utamakan targetkan di sini adalah penonton unik ini, yang mereka bukan konten kreator tapi saat menonton video kita mereka tergerak untuk subscribe channel kita ya, untuk subscribe channel kita itu. Terus bagaimana ya, tentu di YouTube itu kan mereka merekomendasikan video ke penonton yang sesuai dengan minat penonton. Mereka merekomendasikan video sesuai dengan minat penonton. Misalnya kalau konten kita ini adalah sepak bola, pertandingan sepak bola, video kita itu akan direkomendasikan ke penonton yang suka nonton sepak bola. Ya, penonton kita akan direkomendasikan ke mereka yang suka nonton sepak bola. Nah, saat mereka menonton sepak bola tersebut, saat video kita direkomendasikan ke mereka, misalnya ya, mereka saat scroll, tiba-tiba di beranda mereka itu muncul video kita sepak bola. Nah, pada saat itu memang saya suka nonton sepak bola, makanya YouTube itu merekomendasikan salah satu video sepak bola. Saya tontonlah video tersebut. Nah, saya suka video ini. Tapi belum tentu saya langsung untuk subscribe channelnya. Saya pasti datangi dulu profilnya. Saya klik dulu profilnya, saya menuju ke profilnya, lihat. Setelah saya melihat di situ bahwa video-videonya semua terkait sepak bola, itu berpeluang saya akan menonton beberapa videonya lagi, dan tentu saya akan subscribe channelnya. Tapi berbeda setelah mengunjungi akunnya, profilnya, tiba-tiba yang ada di situ adalah konten mancing. Di bawahnya konten mancing ada konten resep masakan. Di bawah resep masakan ada konten berita. Pasti saya pikir, apa ini? Konten apa ini? Tidak jelas. Nah, apalagi saya adalah orang yang tidak suka dengan konten berita misalnya. Maka saya akan abaikan. Ini tidak jelas. Ini kan hobi saya kan nonton bola, bukan nonton berita, bukan nonton orang mancing, bukan nonton resep masakan, bukan itu keinginan saya.
Tapi yang muncul di profil itu adalah konten-konten itu, maka saya akan abaikan channel ini. Biarkan begitu saja, diabaikan. Nah, seperti itu. Nah, ya teman-teman, makanya di antara ratusan atau mungkin puluhan video kita yang direkomendasikan itu paling cuma 1 atau 2 saja yang direkomendasikan. Nah, inilah yang menjadi pemancing, yang 1 atau 2 ini yang menjadi pemancing untuk orang datang ke profil kita untuk datang melihat video-video lainnya kalau memang satu tema. Dan saya sudah menikmati membuat konten yang tema yang sama di channel YouTube yang kedua saya, itu Ritual Seni Budaya. Jadi 7 bulan yang lalu saat saya privat dari 4.000 video menjadi 700 yang publik, saya berpikir ini harus ada pelarian dari konten yang saya tidak publik ini. Makanya disitulah saya membuat channel YouTube Ritual Seni Budaya. Maka muncullah channel YouTube Ritual Seni Budaya pada 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu saya buat Ritual Seni Budaya. Kemudian video yang sebelumnya saya sudah tidak publik, yang ada temanya terkait kesenian dan budaya, termasuk tari-tarian, termasuk nyanyian, termasuk kasidah, termasuk dari menari atau tradisi. Pokoknya yang ada kaitannya dengan tradisi, kesenian dan budaya, satu persatu saya download kembali. Yang sebelumnya saya tidak publik di sini ya. Saya tidak publik di akun Bang Kiku ini. Saya tidak publik, terus saya download satu persatu. Setelah saya download, maka dari tidak publik menjadi untuk saya. Kalau tidak publik kan masih bisa ditonton oleh orang. Kalau tidak publik masih bisa ditonton oleh orang. Nah, kalau mereka mengunjungi playlist atau mereka mendapatkan link dari video itu, mereka masih bisa nonton walaupun kita tidak publik. Tapi kalau kita sudah ubah menjadi untuk saya, tidak ada lagi yang bisa lihat. YouTube saja tidak bisa lihat. Yang bisa lihat cuma kita yang selaku pemilik dari akun ini. Jadi saya, kalau sudah saya download, maka saya ubah privasinya dari tidak publik menjadi untuk saya. Kemudian video ini saya uploadlah di Ritual Seni Budaya. Jadi saya konsisten setiap hari 2, pagi malam. Awalnya 2, sekarang awalnya 2, berjalan cukup 1 per hari saya download. Terus ini sekarang per 2 hari lagi. Jadi per 2 hari saya upload lagi 1, per 2 hari masih upload. Masih banyak video-video saya yang berkaitan dengan kesenian budaya yang ada di channel saya ini yang masih tidak publik, yang belum saya pindahkan ke Ritual Seni Budaya. Jadi secara bertahap saya pindahkan. Nah, alhasil dengan konsisten upload video per hari, konsisten dengan tema kesenian dan budaya, channel Ritual Seni Budaya pada bulan ke-5 langsung menerima notifikasi untuk monet tahap pertama. Monet tahap pertama itu yaitu bisa mendapatkan super tank dan langganan. Itu pada bulan ke-5. Pada bulan ke-6 itu alhamdulillah langsung bisa monet iklan ya. Jadi monet seutuhnya, maksudnya monet seutuhnya pada 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan monet ya. Sudah berjalan 1 bulan monetisasi Ritual Seni Budaya ini. Jadi memang ada perbedaan perkembangan akun, channel yang fokus dengan temanya dan channel yang random gado-gado. Jadi berbeda perkembangannya. Ngirit channel, maaf aku tinggal mandi mau kerja. Oke Mbak Yunis, terima kasih sudah stay dari tadi nih Mbak Yunis, Masya Allah. Terima kasih Mbak Yunis. Saya ada tanam kasih CH, terang kasih CH, tanpa kasih CH, terapi kasih CH, pilih kasih CH, tebar kasih CH, jadi semua TK CH. Semua TK. Kalau saya beda Bang, namanya beda-beda tapi saya pasangi logo atau logonya sama. Jadi ada akun peluncur, ada
pokoknya beda-beda namanya. Cuma orang bisa tahu bahwa saya itu karena anunya apalagi foto profil di akun itu tetap teropong Kiku. Ngirik Nur Herbal stay, ngirik stay Irang. Assalamualaikum Kang, maaf sehat selalu dan diberi kelancaran. Amin amin. Bang Peri, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Peri. Kang Ngirik, selamat pagi, sehat selalu. Bunda Nur, selamat pagi dari Rawan. Bunda Triana, ternyata dirimu hadir ya. Bunda Triana, saya pakaikan jaket ya. Maaf ya terlambat. Saya terlambat lihat komentar dari Mbak Triana. Salam santun Mbak Triana, selamat pagi. Siti Aisyah Kaci, Siti Aisyah Kaci, Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aisyah Kaci, selamat datang Siti Aisyah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pada room saya pagi hari ini. Selamat datang Siti. Host lagi apa ini? Lagi ngopi, lagi ngopi. Siti Aisyah sudah ngopi. Sudah ngopi belum? Jadi begini, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua. Tips ini mungkin teman-teman tidak ada yang mau membagikan tips-tips seperti ini. Rata-rata para konten kreator itu mereka cuma mau menikmati saja tips-tips seperti ini. Mereka mau menikmatinya sendiri. Mereka tidak mau berbagi. Tips apa itu? Yaitu cara meminum kopi. Jadi saya akan membagikan tips ini kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Ini sebagai bentuk kepedulian saya kepada teman-teman. Jadi begini teman-teman, cara meminum kopi itu caranya adalah kita pegang gelasnya, kita pegang telinga gelasnya, terus itu gelas didekatkan ya, didekatkan ke mulut. Terus mulut jangan lupa untuk dibuka, mulut jangan lupa untuk dibuka. Kemudian seperti ini modelnya. Aku tersendak guys. Aduh. Renia Vlog, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Kiku. Pagi juga Renia Vlog, selamat pagi, selamat bergabung. Minum kopi nah keselek. Iya keselek. Terlalu kencang cara mengisapnya. Jadi itu adalah tutorial yang salah ya. Salah tadi caranya sehingga membuat kita keselek. Nah, jadi bawa minum Bang Hosan. Jadi tadi tutorialnya salah kawan-kawan. Jangan diikuti. Jadi yang benar itu seperti ini. Cara meminumnya santai ya. Nah, itu adalah tutorial yang benar. Tadi itu tutorial yang salah ya. Selamat datang, selamat bergabung semua teman-teman. Terima kasih, mohon maaf ngaco lagi ya pagi-pagi ya. Kita ngaco ya, jangan terlalu tegang. Ya, tadi sudah terlalu tegang tadi membahas terkait konten gado-gado. Sekarang kita jangan ditiru, berbahaya. Ya jangan ditiru itu. Jangan ditiru itu. Itu sesuatu yang berbahaya itu. Allahu Akbar. Ngagak ini Mbak Siti mohon maaf ya, agak kacau ini pagi-pagi. Agak kacau pagi ini.
kehabisan pembahasan soalnya. Jadi kita buat tutorial minum kopi. Kalau satu channel satu konten enak buat description. Ya betul bang, enak untuk descriptionnya. Jadi memang untuk satu video, satu jenis video itu memang enak. Jadi kita juga bisa fokus, tidak pusing mikirin kiri kanan. Dulu konten apa lagi yang saya buat, itu yang kita pikir kalau kita campur-campur. Tapi kalau jelas temanya, ya kita tidak pusing, kita fokus dengan bagaimana caranya saya bisa mendapat lagi ini video konten kesenian seperti Nur Herbal misalnya. Mereka itu Nur Herbal tidak pusing mau cari video, dia tidak pusing karena begini, maksudnya tidak pusing di sini adalah jelas bahwa Nur Herbal yang dia pikir bagaimana caranya bisa membuat konten obat-obatan herbal. Jadi dia tidak mesti pusing bagaimana caranya membuat konten berita, tidak pusing bagaimana meliput sepak bola, tidak pusing bagaimana membuat video kesenian, ya itu. Jadi fokusnya Nur Herbal ini bagaimana membuat konten herbal, obat-obatan herbal sehingga lebih bagus. Nah itu, jadi satu fokus. Siti Aisyah agak kareba sapu, ternyata Siti Aisyah ini orang Bugis. Hahaha, si kampoku apa ye kareba madece sapo. Tapi sempat tadi tersendak dengan nasani ka kopi liwa ibate ku mano nisoy. Ada trik ketika channel dibuka di India, misalnya judul dan deskripsi pindah bahasa India. Judul dan deskripsi pindah bahasa India. Ini menarik ini, tanam kasih channel. Jadi kayaknya saya tidak tahu ya. Saya belum bisa membahas terkait bagaimana trik supaya orang dari luar negeri bisa menonton video kita. Tapi kalau berbicara masalah trik supaya orang luar negeri, saya mungkin masih minim. Saya cuma bisa memberikan informasi kepada teman-teman bahwa misalnya kalau dengan cara ada di pengaturan Google Chrome YouTube Studio Desktop itu bahasanya ya. Jadi apa lagi namanya, ada lagi tuh yang apa namanya ini, tunggu saya lihat dulu. Subtitle, jadi subtitle ya bisa kita buat. Jadi kalau kita pasang subtitle di tiap video kita itu, maka video kita ada tulisan. Jadi yang fokus utamanya kan tentu adalah jadi misalnya saya mengucapkan saya suka bahasa Indonesia, maka di situ tertulis saya suka bahasa Indonesia. Tapi subtitle ini kita bisa buat subtitle bermacam-macam jenis. Subtitle kita bisa buat bermacam-macam jenis, subtitle bahasa Amerika, subtitle bahasa Inggris, subtitle bahasa Jepang, bahasa Korea. Jadi semua subtitle bisa kita jadi walaupun orang Jepang, walaupun orang Amerika, apabila melihat video kita ini, mereka bisa paham apa yang kita jelaskan. Jadi subtitle ini bisa kita pasang kalau video kita misalnya video penjelasan begini, video memberikan edukasi begini, ini bisa nanti saya buat setelah saya selesai live streaming ini, saya akan download video ini, kemudian saya upload ulang menjadi video biasa, dan di situ nanti akan saya buatkan subtitle. Saya buatkan subtitle sehingga yang menonton video saya ini juga
walaupun dari luar negeri, mereka bisa paham apa yang saya ucapkan, karena di layar di layar itu akan muncul sesuai dengan keinginan dari penonton. Umpama orang India misalnya ya, orang India, mereka menonton video saya, tapi kalau bahasa saya mungkin dia tidak tahu, makanya dia bisa klik di situ, ubah subtitle ke bahasa Inggris. Di situ di layarnya sini akan tertulis bahasa Inggris dari apa yang saya ucap ini, akan tertulis ya di bahasa Inggris apa yang saya ucap ini. Itulah manfaatnya subtitle. Jadi walaupun mereka tidak tahu bahasa kita, mereka bisa mengerti dengan adanya subtitle ini. Alhamdulillah Sapo. Nur Herba, betul bang, garam aja bisa jadi konten, atau cuma air juga bisa dijadikan konten. Jadi nggak perlu keluar rumah buat konten. Iya, misalnya saat ini saya mau membuat satu tutorial cara untuk bernapas misalnya ya. Jadi saya buat konten cara, oke teman-teman semua. Jadi mulai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat kembali luar biasa. Jadi pada pagi hari ini saya akan membuat satu tutorial yang mungkin teman-teman tidak pernah dapatkan di konten kreator manapun. Konten kreator manapun tidak pernah membuat satu tutorial yang seperti ini. Tutorial saya pada pagi ini cukup unik, yaitu cara bernapas. Cara bernapas saja bisa jadikan konten. Durasinya bisa sampai 3 menit. Oke, mari kita mulai pada prakteknya. Cara bernapas adalah tarik perut ke atas, tarik napas masuk, buang secara perlahan. Nah, iya, jangan lupa untuk membuka mulut juga untuk bernapas. Itulah cara bernapas supaya kita tetap hidup. Pokoknya setiap hari jangan lupa bernapas supaya bisa tetap hidup. Karena kalau kau sampai lupa bernapas, kau bisa mati. Itu ya. Jadi simpel saja sih sebenarnya. Cara melipat pakaian, cara ini nih, cara bangun tidur. Ada banyak yang bisa dijadikan konten. Jadi tidak usah bingung dengan kontennya. Cara meminum kopi, cara makan kerupuk. Ada kok, kalau pakai HP saya nggak bisa terlalu pakai kok. Ada kok, kalau pakai HP saya nggak bisa. Kalau pakai komputer lebih gampang. Iya ya bang ya. Jadi teman-teman, saya informasikan kepada teman-teman bahwa Tanam Kasih channel ini adalah salah satu rekan kreator kita yang senantiasa juga melakukan live streaming. Jadi beliau ini juga termasuk salah satu channel kita yang bisa kita tempati untuk bertanya beberapa hal ya teman-teman ya. Jadi kapan-kapan kalau teman-teman berkunjung ke Tanam Kasih channel ini, silahkan datang ke sana saat beliau live. Silahkan datang dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jadi teman-teman bisa bertanya beberapa hal di sana, termasuk ini ya supaya ditonton oleh orang luar negeri. Kalau untuk saya tadi cuma pakai subtitle, yang saya tahu itu pakai subtitle. Tapi kalau untuk Tanam Kasih channel mungkin masih ada pengembangan lain ya, karena saya tidak mendalami ke hal bagaimana supaya penonton luar negeri ini bisa menemukan channel kita ya. Kecuali subtitlenya, saya cuma bisa membantu melalui subtitle. Jadi di beberapa video saya itu saya pasang juga subtitle. Renia Vlog stay, Siti Aisyah stay, Renia Vlog stay. Nur Herbal, aku kemarin coba-coba bang, tapi belum bisa ku tempel, padahal cuma ditempel, masih tak pelajari. Mohon pencerahannya bang. Ditempel tapi belum bisa ku tempel, padahal cuma ditempel mas. Apanya yang dipelajari ini? Aku kemarin coba-coba bang, tapi
belum bisa ketempel, padahal cuma ditempel, masih tak pelajari. Apanya? Apakah subtitle ini yang kamu maksud, Nur Herbal? Apakah yang kamu maksud tadi itu adalah subtitle ya? Atau apa ini? Apa yang ditempel ini? Kalau untuk subtitle ini kita harus buka di Google Chrome. Ya, kalau untuk kita mau pasang subtitle, kita harus buka di Google Chrome. Nantilah kalau untuk subtitle ini saya coba untuk buat edukasinya ya, buat tutorial cara memasang subtitle bahasa luar negeri. Jadi video kita ya. PKS, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aprisal Channel, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Daniel Vlog hadir stay. Nur Herbal, Kak Tanam, ajaring dong. PKS, Mbuh lah host. Apa ini? Apa ini PKS? Sembuh lah host. Sembuh lah host. Aduh, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh ini. PKS. Abah TKC. Dan ya vlog Tanam kasih izin dari pulang. Oke bang, oke, terima kasih ya bang TKC. Terima kasih sudah meluangkan waktu singgah di room saya dan berbincang-bincang dengan teman-teman juga, berbagi juga. Jadi teman-teman ya, jangan lupa yang belum senggol abang TKC Tanam Kasih Channel, silahkan disenggol dan pantau terus. Kalau mau bertanya beberapa hal silahkan bertanya nanti saat beliau live ya. Iya, subtitle. Oke, jadi untuk subtitle memang kita harus masuk di Google Chrome ya. Nah, di Google Chrome terus nanti masuk di kita masuk dulu di Google Chrome, nanti di Google Chrome kita masuk di YouTube Studio Desktop. Nah, nanti di sana kita ada beberapa hal yang kita lakukan sehingga kita saling data ya, kita salin data-datanya, kemudian nanti ada pokoknya nantilah saya buatkan nanti khusus untuk Nur Herbal, saya buatkan satu tutorial cara menempelkan subtitle di video YouTube kita. Jadi kita bukan ini ceritanya bukan kita yang menempelkan, tapi otomatis ditempelkan. Jadi pihak YouTube yang langsung menempelkan, bukan kita yang menulis perlahan di situ, bukan. Jadi otomatis YouTube yang menempelkan kata-kata di dalam video kita ini ya. Oke, nanti saya buatkan ya verbal ya. Akang Moy Production. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Mui Production, selamat datang, selamat bergabung, selamat beraktivitas Bangkiku. Ya, selamat beraktivitas juga untuk Akang Mui Production. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pada room saya pada pagi hari ini. Akang Mui halo host, halo juga Akang Mui Production. Oke bang, terima kasih. Oke, siap. Oke bang Kiku. Oke ya. Akang Mui Production, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir juga di sini. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih juga sudah hadir pada room saya pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua kita bisa sukses bersama dalam mengelola channel YouTube. Jadi di sini kita saling berbagi informasi, saling berbagi tips-tips. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya tidak ketahui, teman-teman ketahui, teman-teman bisa berpartisipasi dengan menuliskan hal tersebut di kolom komentar. Tema apa pagi ini host? Ini temanya pagi ini adalah website gratis Akang. Jadi temanya pada pagi hari ini adalah tema gratis mengembangkan akun YouTube dengan
website. Jadi kita bisa membuat website kita sendiri dengan gratis. Jadi website ini kita bisa buat di Google Chrome, di aplikasi blogspot.com. Jadi di Google Chrome itu ada namanya blogspot.com. Kita bisa membuat akun blogspot kita dan nanti kita buat sebuah artikel. Jadi setiap video kita bisa buatkan artikel, kemudian nanti kita pasang link YouTube kita di sana. Jadi target dari website ini adalah orang-orang yang biasanya melakukan pencaharian di Google. Mereka itu kadang jadi tempat pencaharian itu kan bukan cuma di YouTube, tapi di Google kadang orang mencari juga sesuatu yang ingin diketahui melalui channel YouTube. Maka itulah pentingnya website kita buat, karena yang menjadi target dari website ini adalah website ini adalah orang-orang yang melakukan pencaharian di Google. Dan saat mereka melakukan pencaharian, tiba-tiba yang kata perintah yang dia tulis itu adalah kata-kata yang ada di dalam artikel yang kita buat, maka besar peluang artikel kita ini akan muncul di berandanya. Saat artikel kita ini muncul berandanya, tentu mereka akan klik, nanti dia akan baca artikel kita. Kalau mereka penasaran dengan artikel kita, mereka bisa langsung mengunjungi video YouTube kita. Nah, jadi kita sudah pasang juga link YouTube di dalam website kita itu, di dalam artikel kita itu kita sudah pasang link menuju ke video. Jadi teman-teman bisa menyaksikan contohnya misalnya ya di website saya. Silahkan untuk mengunjungi bangkikus.blogspot.com. Di sana itu saya sering membuat artikel dari video-video yang saya buat. Jadi saat mereka membaca artikel tersebut, mereka juga bisa langsung mengunjungi channel YouTube. Ya, aku keliling dunia dulu. Oke Bang, terima kasih semuanya. Aku keliling dunia dulu. Oke, terima kasih juga untuk Nur Herbal. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih abangku untuk ilmunya. Oke abangku, Bang PKS, terima kasih juga. Berarti lewat email Bangkiku. Lewat email? Enggak. Beda email. Ya bisa juga. Jadi website ini juga tentu harus didaftar di email. Jadi semua lewat email sih. Jadi YouTube juga kan harus ada email. Nah begitupun dengan blogspot ini, kalau kita daftar ya kita harus ada email juga. Jadi bisa satu email saja. Nah, email ini juga yang kita daftar di YouTube, email juga ini yang kita daftar di blogspot. Jadi bisa lebih mudah, satu email saja. Masih banyak belajar saya bangku. Apa lewat link? Berarti lewat email Bangkiku. Dadah semua, aku kelindungan. Dadah Nur Herbal. Apa lewat link? Link kita harus download. Enggak usah, enggak mesti di download. Kita tidak mesti download. Jadi mungkin bagus contoh ya. Kita langsung gelap ya. Gelap. Jadi kita langsung bisa, kita keluar dulu dari YouTube, terus di Google Chrome ya, di Google Chrome kita masuk di Google Chrome, coba klik bangkikusblogspot.com.
bangkikus.blogspot.com. Jadi coba teman-teman tulis bangkikus.blogspot.com. Nah, setelah kita klik, nah ini dia website yang sudah saya buat teman-teman ya. Ini dia website yang sudah saya buat. Nah, ini salah satunya artikelnya. Ini artikel ya. Ini artikel. Ini juga artikel semua ini. Artikel ini. Jadi artikelnya seperti ini teman-teman. Artikelnya seperti ini. Jadi misalnya kita buka salah satu artikel yang ada. Misalnya artikel ini. Misalnya kita buka artikel ini. Kita baca ini. Nah, ya kan? Setelah kita membaca artikel ini, di sini bisa langsung melihat videonya juga. Di sini ada terpasang link menuju ke video. Nah, ini. Jadi ada link menuju ke video 5 video terbaru. Jadi website ini langsung terhubung juga ke channel YouTube. Dan bukan cuma itu ya. Misalnya kita coba ini. Kita baca ini artikelnya ini, heboh Mas DDL Tengah Maros gelar pentas seni yang spektakuler. Ini artikelnya ya. Ini artikel yang sudah saya buat. Ini nanti menuju ke channel YouTube Ritual Seni Budaya ini. Jadi ini. Jadi di sini kita pasang linknya. Jadi setelah mereka membaca artikelnya, di sini, ya, kita pasang linknya juga di sini. Ini. Nah, jadi saat mereka mengklik ini, mereka langsung akan diarahkan ke ini, ke video kita ini video saya di Ritual Seni Budaya ini playlist. Jadi link yang saya pasang tadi itu adalah link menuju ke playlist, bukan link video tapi link playlist. Itu yang saya pasang tadi di sana. Jadi saat dia klik itu langsung menuju ke sini. Inilah video-video dari artikel yang tadi yang sempat dia baca. Jadi terserah mereka mau melihat video yang mana. Itu, oke. Mungkin itu. Dan di sini juga di artikel ini juga kita bisa melihat postingan-postingan terkait. Jadi berita-berita yang masih berkaitan atau artikel-artikel yang masih berkaitan. Nah, di sini juga di website ini juga kita bisa mempromosikan grup. Jadi di sini ada grup Teropong Kiku Sulawesi. Jadi saat teman mengunjungi ini, teman langsung diarahkan menuju ke Facebook untuk menuju ke grup ini, diajak bergabung ke grup ini. Dan di sini juga kita bisa pasang 5 video terbaru. Nah, jadi saat mereka klik ini, mereka bisa langsung menuju ke video kita, video terbaru kita. Ini yang saat live. Mereka bisa langsung menuju ke live kita ini. Ini yang sementara ya, kita live ya. Nah, itu teman-teman ya untuk informasinya. Downloadnya Bang lewat Chrome ya, lewat Chrome kita daftar lewat Chrome, Google Chrome. Beri contoh Bang, itu tadi ya
itu tadi. Jadi untuk cara membuat website itu saya sudah buat videonya beberapa bulan yang lalu. Silakan teman-teman yang berminat bisa melihatnya di uh, playlist uh, playlist ada playlist kelola website dan YouTube. Jadi saya punya playlist di Bang Kikuk ini. Jadi silakan teman-teman untuk datang mengunjungi playlist ini. Jadi teman-teman, saya punya playlist ini. Ada playlist. Jadi teman-teman, saya punya playlist ini kelola blog. Jadi ini adalah kelola blog dan YouTube. Nah, disinilah di playlist inilah saya menyimpan beberapa edukasi atau tutorial terkait YouTube, cara merubah logo atau ini, cara pasang link YouTube di postingan ya, cara pasang ganti thumbnail, template, cara buat website. Di sini sudah ada cara buat website gratis di HP Android. Jadi di sini ya, di kelola blog dan YouTube. Jadi saya punya playlist ini, di playlist ya. Jadi ada banyak playlist di sini. Silakan teman-teman untuk kunjungi playlistnya kalau untuk melihat video-video selengkapnya teman-teman ya. Ya kan Bang Ling ikut hadir Bang. Cak Agus tuh. Cak Agus tuh, selamat pagi Cak Agus. Terima kasih Cak Agus sudah hadir membersamai di room saya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya Kang Bang Ling, ya link. Nanti link ini yang bisa kita sebar juga ya. PKS izin kerja dulu abangku, like dan rasa amang. Oke Bang PKS. Terima kasih Bang PKS sudah meluangkan hadir di sini Bang PKS. Bang Sul masih stay. Hana Palestari, assalamualaikum Bang Kiku hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana Palestari, terima kasih Mbak Hana sudah meluangkan waktu hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas support dan dukungannya teman-teman semua. Mbak Hana, Bang Sul, Bang PKS, Akamui Production, Cak Agus, Nur Herbal, terima kasih semuanya teman-teman ya. Jadi ini sudah durasinya sudah 2 jam teman-teman nih. 1 jam 57 detik, 1 jam 58 detik ya saat ini. Jadi kurang 2 menit untuk mencapai 2 jam. Jadi kita ngopi semuanya ya, ngopi Bang Mbak Hana. Bagaimana ini perkembangan akun dari Mbak Hana? Bagaimana perkembangan akunnya Mbak Hana ini? Sudah 743 ya. Mbak Hana jarang upload VOD ya. Kebanyakan live-nya beliau. Ini video live-nya Mbak Hana, ini video live-nya kalau bisa bagian-bagian penting yang ada, bagian-bagian mungkin yang cukup menarik, misalnya ada humor-humor di dalamnya. Jadi saat live kan kadang kita ada di dalamnya, kita kadang bercanda humor atau mungkin ada hal-hal yang penting yang mungkin ada penjelasan di dalamnya atau ada hal-hal yang menarik, bisa itu nanti dijadikan POD. Bisa berupa download dulu videonya ini, tapi kalau download ya kita harus download semua sih. Jadi sebaiknya rekam layar saja. Jadi rekam layar bagian-bagian penting itu, mungkin durasi aman 5 menit bisa. Kemudian nanti upload di video biasa. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau terkait editnya ya, mungkin yang saat
di situ yang terlihat adalah memanjang, bisa nanti kita yang segi 4. Jadi kita editnya di kotak segi 4, nanti uploadnya itu terlihat segi 4, bukan yang memanjang. Nah, seperti itu ya untuk Bahana Ispa Lestari. Karena saya lihat ini postingan terakhir dirimu 1 bulan yang lalu, jadi sudah selama 1 bulan ini tidak mengupload video biasa. Ini terakhir, ini pun potongan dari live streaming saja ya. Jadi kita juga harus rajin live, tetap juga harus rajin upload POD karena berbeda penontonnya. Video live streaming dengan POD itu. Jadi video on demand, video in stream ini beda penontonnya, video live juga beda penontonnya. Jadi mungkin banyak penonton kita pada saat live, tapi setelah kita live tidak ada lagi yang nonton. Mungkin tidak ada lagi yang menonton. Mereka saat kita live menonton karena langsung kita saling langsung sapa. Misalnya Mbak Hana betah di sini karena langsung saya sapa. Tapi berbeda apabila Mbak Hana menonton video siaran langsung saya, tapi sudah tidak di video siaran langsung, tapi setelah siaran langsungnya. Beda kalau Mbak Hana menonton video saya setelah siaran langsung, mungkin tidak betah nonton sampai durasi. Paling menonton itu durasinya sampai paling lama paling 5 menit ya. Paling nonton 5 menit, tidak lebih. Tapi saat kita nonton live streaming orang, itu kita bisa betah sampai 1 jam 2 jam di situ. Karena memang ada yang namanya komunikasi. Jadi Mbak Hana bisa berkomentar, saya menanggapi komentarnya. Jadi ada hal yang membuat kita betah di dalam situ. Begitupun saya betah di live-nya Mbak Hana karena memang ada yang namanya komunikasi di situ. Jadi kita tidak bosan berada di situ. Tapi kalau kita menonton video orang yang sudah live streaming, itu ini kan sudah tidak ada komunikasi, tidak ada saling di situ. Jadi tentu video yang mereka inginkan, kalau untuk video biasa itu adalah video yang memberikan edukasi atau video yang memberikan hiburan. Nah, jadi kalau bisa di dalam saat Mbak Hana live ada hal-hal yang lucu di situ, itu direkam layar, nanti diupload di video biasa. Ngopi semuanya, oke, ngopi semuanya. PKS disapa oleh Bang Sul, Hana Ispa, makasih Bang Kiku, sama-sama Mbak Hana. Makasih kakak kopi juga. Bang Sul disapa oleh Mbak Hana, ngopi. Mantap Bang Haus, penjelasannya sangat jelas dan bermanfaat. Pribadi saya masih pemula, jadi belum banyak tentang YouTube Bang. Iya, untuk mungkin ini terlalu apa ya? Ya untuk teman-teman semua ya. Jadi kita di sini wah ada ayam. Aduh sorry teman-teman, ada ayam tadi, ada ayam yang kayaknya dia juga mau ikutan ngopi dia. Karena
Mbak Hana Palestari menawarkan kopi, ayam pun ikut naik di rumah mau minum kopi. Aduh. Ngakak kan. Iya ini Hana, pengaruh kamu menawarkan kopi ke Bang Sul, menawarkan kopi ke saya. Ini juga ayam naik ke sini. Dia juga mau ditawarkan itu kopi sama Mbak Hana ini. Oke, jadi sudah durasi 2 jam 5 menit. Mungkin untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Untuk teman-teman semua yang masih stay di sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya kawan-kawanku semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir. Semoga apa yang saya sampaikan ini punya manfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada sesuatu kata saya yang sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, mohon teman-teman mohon dimaafkan. Mohon maaf, saya tidak ada niat untuk menyakiti hati perasaan teman-teman, jadi mohon dimaafkan. Jadi kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam kreasi, salam budaya.